Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Khori Channel. Kembali lagi di video saya kali ini. Pada video kesempatan ini saya akan berbagi aktivitas tentang kebersihan kandang yang akan saya bersihkan ya sahabat. Kandang ini terlihat sangat kotor karena sudah 3 hari tidak dibersihkan. Saya tinggal kerja, sehingga setelah saya pulang ternyata kandangnya begitu kotor karena orang-orang yang di rumah tidak ada yang mau membersihkan. Akhirnya saya sendiri yang membersihkan. Oke sahabat, tonton terus video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar terus bisa mengikuti video-video berikutnya. Oke sahabat, dalam beternak itu tentunya pasti kita mengharapkan kandang yang bersih ya sahabat. Tentunya menjadi keharusan dalam beternak, sebab hewan ternak itu dapat merasa aman dan nyaman di lingkungannya yang bersih ya sahabat. Bahkan kalau kita mempunyai ternak, salah satunya seperti ini, ternak kelinci, pasti ada 1-2 bahkan mungkin banyak orang yang ingin datang ke kandang kita untuk melihat atau membeli kelinci yang kita pelihara ya sahabat. Pasti di situ akan melihat yang pertama itu kesehatan dan kebersihan hewan ternak yang akan dibeli. Kalau lingkungannya kotor ya sahabat, berarti menandakan hewan itu tidak terawat dengan baik. Sehingga saat beternak salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kebersihan kandang. Ya seperti yang saya videokan ini merupakan kandang yang kotor karena 3 hari nggak dibersihkan. Saya tinggal kerja ya sahabat, sehingga harus bersih. Tetapi kalau saya pas libur kerja itu setiap pagi dan sore pasti saya bersihkan, sehingga kondisi kandang kelinci saya itu terlihat bersih terus. Kemudian dalam merawat kelinci atau ternak ya sahabat, yang harus diperhatikan itu harus dijaga kelembapan kandang supaya kandang itu terlihat bersih dengan cara salah satunya kotorannya itu bisa turun, tidak tetap di dalam kandang, atau juga pipisnya, air kencingnya itu juga bisa turun dengan baik. Kalau kandang yang tingkat, maka belakang atau bawahnya itu supaya diberi ruang untuk lapisan lantai yang miring, sehingga kotoran dan air kencingnya itu bisa mengalir ke belakang, tidak menjatuhi kelinci yang ada di lantai bawahnya. Maka kalau sahabat pelihara kelinci, mungkin bagi yang pemula, supaya memikirkan kandangnya terlebih dahulu, atau membuat kandang mungkin dari kayu ataupun galvanis ya sahabat. Yang penting kandang itu kering dan juga berlubang untuk jatuhnya air kencing dan kotorannya itu. Jangan sampai rapat tertutup ya sahabat, karena kalau mungkin tidak dibersihkan seperti ini sehingga menumpuk kotoran, maka menyebabkan kelinci itu tidak sehat. Jadi selain memperhatikan pemilihan kandang juga ya sahabat, untuk kebersihan kandang perlu juga diperhatikan masalah sisa-sisa makanan. Mengganti sesering mungkin ya sahabat, ketika ada sisa pakan itu supaya diganti, apalagi kalau pakan itu rerumputan di pagi hari ataupun sore hari, sehingga kandang dan makanan ini terawat, terjaga, kelinci bisa sehat. Kemudian sahabat, pada saat membersihkan kandang itu, sahabat juga bisa mengecek kondisi kesehatan kelincinya. Salah satunya dengan cara memperhatikan jumlah pakan yang dimakan serta bentuk kotorannya. Kalau
makanan yang kita berikan itu habis, berarti ya kelinci itu sehat. Atau juga melihat kesehatan dari kotoran. Kalau kotorannya itu bulat, maka kelinci itu sehat. Akan tetapi kalau dilihat dari bentuk kotoran yang dikeluarkannya itu cair, maka kelinci itu dipastikan tidak sehat. Maka harus diperbaiki lagi untuk pemberian pakan. Maka sahabat, supaya sebisa mungkin untuk membersihkan makanan sisa, karena kelinci itu juga suka tidak mau menghabiskan seluruh makanan yang diberikan. Untuk itu sahabat memastikan harus membersihkan seluruh sisa-sisa makanan yang ada di dalam kandang setiap hari, seperti saya ini. Selain tempat makan ya sahabat, maka perlu dicuci juga berbagai aksesoris dan mainan. Mungkin di situ ada mainan untuk kelinci-kelinci hias atau kelinci peliharaan yang diletakkan di dalam kandangnya kelinci, seperti tempat makan, tempat minum, hingga mungkin mainan yang lainnya. Itu harus dibersihkan kalau peliharaan hanya sekedar untuk pelihara kelinci, tidak untuk ternak ya sahabat. Dibersihkan sebaiknya dengan menggunakan sabun, lalu digosok memakai sikat, dan yang terpenting pastikan aksesoris tersebut sudah kering sebelum digunakan kembali. Selanjutnya sahabat, yang terpenting dalam kesehatan kelinci ada pada kandangnya itu sesekali atau berapa kali waktu untuk disemprot disinfektan ya sahabat. Apalagi kalau menggunakan kandang berbahan besi, gunakan disinfektan agar terlindung dari bakteri. Atau seperti kandang saya ini ya sahabat, kandang kayu juga disemprot dengan disinfektan. Tapi selama ini selama pelihara kelinci ini saya belum pernah coba untuk disemprot disinfektan, karena ya alhamdulillah kelinci yang saya pelihara ini dalam keadaan sehat-sehat terus dan terjaga. Setelah kita bersihkan semua di dalam kandang, kemudian tersisa kotoran kelinci, maka ini juga bisa kita manfaat untuk pupuk ya sahabat. Pupuk tanaman ubi jalar kalau yang saya tanam di sini untuk persediaan makanan kelinci. Akan tetapi jangan sampai dituangkan di atas pohon ubi jalar itu ya sahabat, karena bisa panas mengakibatkan layu. Tapi kita tuangkan di pinggir-pinggirnya jarak-jarak 20 cm agar tidak layu atau mati ya sahabat. Dan alhamdulillah baru beberapa hari ini atau beberapa minggu setelah saya tanam ini, dengan pupuk kelinci yang saya siram seperti itu ya sahabat, ternyata bisa menggemukkan tanaman. Dan ini nanti diharapkan bisa untuk mencukupi makanan hijau-hijauan untuk kelinci yang saya pelihara. Kotorannya ini sudah 3 hari ya sahabat, segitu numpuk, lumayan banyak. Tapi kalau pas saya libur setiap hari saya bersihkan tidak sebanyak itu ya sahabat. Ini karena memang 3 hari tidak dibersihkan sehingga banyak kotoran yang numpuk sampai satu wadah seperti itu. Dan itu kita manfaatkan untuk menjadi bahan pupuk tanaman daun ubi jalar untuk persiapan persediaan makanan kelinci ketika kita malas untuk cari rumput keluar ya sahabat. Kita sediakan rumput-rumput yang bisa kita tanam, salah satunya seperti ubi jalar itu. Dan hasilnya sahabat sangat luar biasa, sangat gemuk, subur, kemudian segar-segar daunnya, lebar-lebar. Ini hanya dengan pupuk kelinci, pupuk kotoran kelinci. Nantinya kita gunakan untuk pakan kelinci. Kita tidak mengharapkan pohon ubi jalar ini berbuah, tapi kita mengharapkan daunnya bisa lebat ya sahabat untuk pakan kelinci. Kalau kotoran kelinci yang sudah lama ya sahabat, sudah kering,
tidak baru itu bisa disiram di daun-daunnya atau di pohonnya, sehingga itu lebih aman, pohon tidak merasa panas sehingga tidak layu. Dan di sini juga di daerah saya ini sekarang lagi musim penghujan ya sahabat. Setiap hari hampir hujan, sehingga tanaman ketika dipupuk dan kemudian disiram air hujan maka sangat-sangat gemuk hasilnya. Oke sahabat, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai untuk mendengarkan berbagi tentang kebersihan kandang kelinci. Dan inilah hasilnya setelah saya bersihkan ya sahabat. Terlihat bersih, terlihat rapi, sehingga kelinci merasa nyaman. Dan juga ketika kita melihat kelinci itu terlihat menyenangkan. Kelincinya lucu-lucu, kandangnya bersih, sehingga enak dipandang ya sahabat. Oke sahabat, tonton terus video-video Al Khoiri Channel, semoga ada manfaatnya. Mungkin yang pemula bisa mengambil ilmu banyak ataupun sedikit dari video-video saya. Semoga sahabat, tentunya saya doakan keadaan aman, sehat, lancar dan barokah, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Sukses selalu para sahabat, khususnya peternak kelinci. Semoga dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, dan ketika punya ilmu seputar dunia kelinci silakan saling berbagi di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.